Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Saifullah dari Teknik Geologi FITB ITB. Saya akan mengantarkan kuliah GL 4015, Penginderaan Jauh Geologi. Topik 3, Prinsip Dasar Koreksi dan Kalibrasi Citra Optis. Segmen 5, Koreksi Atmosfer. Tahapan koreksi atmosfer yang terpenting adalah proses pengubahan ukuran kemampuan deteksi sensor pada ketinggian platform menjadi ukuran yang setara pada ketinggian tanah. Untuk mencapai hal tersebut, kita harus mengkompensasi efek hamburan dan penyerapan yang terjadi di atmosfer. Proses pengukuran dan pemodelan kondisi atmosfer pada saat akuisisi citra dilakukan merupakan kata kunci dalam koreksi atmosfer dan merupakan tahapan yang paling sulit untuk dilakukan pada sensor optis ini. Slide berikut merupakan ilustrasi yang akan menjelaskan fenomena hamburan dan penyerapan cahaya yang terjadi di atmosfer dan tampak secara visual. Di sini kita bisa melihat, apabila kita melihat ke atas pada kondisi langit yang sedang cerah, akan tampak biru. Pertanyaannya, mengapa langit tampak biru? Di sini bisa kita jelaskan bahwa pada saat matahari melewati path atau merambat di atmosfer, itu memberikan berbagai panjang gelombang. Beberapa panjang gelombang itu mengalami scattering atau hamburan dan juga mengalami absorpsi atau penyerapan karena ada banyak partikel yang ada di udara, misalnya nitrogen dan oksigen. Kemudian, panjang gelombang yang pendek, misalnya biru dan violet, itu akan mengalami hamburan lebih besar dari panjang gelombang lain, misalnya merah atau hijau. Sehingga di sini, mata kita akan melihat langit seperti halnya sekarang, yaitu berwarna biru. Tetapi mengapa tidak tampak berwarna violet? Karena violet lebih pendek panjang gelombangnya daripada biru. Ternyata di sini, mata kita lebih sensitif terhadap biru daripada violet. Sehingga itulah mengapa kita bisa melihat langit berwarna biru. Artinya di sini bisa dipahami bahwa panjang gelombang yang pendek akan terpengaruh sangat tinggi apabila kita menggunakan sensor optis daripada panjang gelombang lain, misalnya hijau atau merah. Pertanyaan yang serupa, mengapa luar angkasa tampak gelap? Padahal kita tahu bahwa sumber radiasi yang berasal dari matahari itu melewati ruang angkasa, tetapi mengapa gelap? Kalau bisa dipahami konsep tadi, maka bisa dijelaskan di situ bahwa memang luar angkasa berbeda halnya dengan atmosfer. Atmosfer banyak sekali partikel-partikel dan juga aerosol, tetapi luar angkasa tidak demikian, sehingga tidak terjadi penyerapan dan juga tidak terjadi hamburan. Berikut ditunjukkan spektra dari radiasi matahari secara teoritis dan sebenarnya untuk kondisi di atmosfer bagian atas dan permukaan bumi. Di sini ada kurva spektra yang terjadi di atas atmosfer, ditunjukkan oleh garis strip titik ini. Di sini bisa kita lihat pada kurva panjang gelombang terhadap solar flux bahwa energi yang datang di permukaan atmosfer berupa kurva yang smooth seperti ini. Dari ultraviolet di sini, kemudian dia naik sampai ke visible, infrared, dan seterusnya sampai ke short infrared, itu menunjukkan kurva yang smooth seperti ini. Berbeda halnya dengan kurva spektra yang diterima di permukaan tanah, di mana di sini menunjukkan yang ditandai dengan garis tegas ini, kurva di sini menunjukkan adanya absorpsi di beberapa titik. Misalnya di sini ada absorpsi akibat O3, O2, dan juga H2O, kemudian ada O2 juga. Ini adalah akibat adanya partikel-partikel yang ada di atmosfer menyebabkan terjadinya absorpsi di beberapa panjang gelombang. Memahami kondisi tersebut sehingga sensor itu dibatasi perekamannya.
Berikut ditunjukkan batasan atau kemampuan sensor terkait dengan adanya penyerapan energi yang terjadi di atmosfer. Di sini bisa diamati ada atmospheric transmittance, begitu ya, nilainya 0 sampai 1, dan di sini adalah panjang yang X ini adalah panjang gelombang. Di sini kita bisa melihat adanya absorpsi-absorpsi seperti ini. Artinya, panjang gelombang tersebut tidak sampai ke permukaan tanah. Sehingga banyak sensor-sensor hanya memanfaatkan panjang gelombang berupa band-band pada band tertentu saja. Misalnya di sini ada beberapa satelit yang berasal dari Landsat Thematic Mapper atau Landsat TM ini. Dia mengoperasikan sensornya pada band 1 itu di blue, band 2 di green, band 3 di red, seterusnya. Tapi di sini ada ketiadaan band. Karena memang di sini absorpsinya tinggi sehingga tidak digunakan oleh Landsat TM. Sehingga dia menggunakan band 5 langsung ke band 7. Demikian juga untuk Landsat Multispectral Scanner atau MSS, itu ada sedikit perubahan, ada penambahan panjang gelombang yang 7 ini melebihi panjang gelombang merah dan juga inframerah ini. Band-band yang lain pun yang berasal dari sensor lain juga demikian, dipasangkan hanya pada transmittance atmosferiknya yang tinggi. Demikian penginderaan jauh geologi, kita akan ketemu lagi di segmen selanjutnya. Terima kasih.